Pengertian P3K. P3K merupakan upaya pertolongan atau perawatan yang dilakukan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan penanganan atau perawatan dari dokter. Nah, sedangkan pertolongan pertama atau biasa disingkat PP yaitu pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit, cedera maupun kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis dasar. Nah, hubungan PP atau pertolongan pertama pada P3K yaitu karena PP merupakan pengembangan dari P3K yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Adapun tujuan dari P3K yang pertama yaitu menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian, misalnya memperhatikan kondisi dan keadaan yang mengancam korban. Yang kedua, melaksanakan resusitasi jantung dan paru atau RCP kalau perlu, dan yang terakhir mencari dan mengatasi pendarahan. Yang kedua, mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk, misalnya melakukan diagnosis. Yang kedua, menangani korban dengan prioritas yang logis, dan yang terakhir memperhatikan kondisi atau keadaan penyakit yang tersembunyi. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu menunjang penyembuhan, misalnya mengurangi rasa sakit dan rasa takut. Yang kedua, mencegah infeksi, merencanakan pertolongan medis, dan transportasi korban yang tepat. Masa sebelum ada perlengkapan P3K. Perlengkapan P3K atau First Aid Kit sudah ada sejak tahun 1800-an loh. Sebelumnya, belum ada panduan tertentu tentang peralatan apa saja yang bisa digunakan untuk membantu pertolongan pertama pada kecelakaan. Di masa sebelum ada perlengkapan P3K, prosedur pertama yang dilakukan saat ada orang yang terluka adalah menjemput dokter terdekat. Seseorang ditugaskan untuk berlari menjemput dokter. Itu jika ada dokter terdekat yang bisa dijangkau. Teman-teman, prosedur ini membuat orang yang terluka dibiarkan melewati beberapa waktu tanpa pertolongan kesehatan. Ini juga berlaku untuk seseorang yang terluka parah. Masa sebelum ada perlengkapan P3K. Perlengkapan P3K atau First Aid Kit sudah ada sejak tahun 1800-an loh. Sebelumnya, belum ada panduan tertentu tentang peralatan apa saja yang bisa digunakan untuk membantu pertolongan pertama pada kecelakaan. Di masa sebelum ada perlengkapan P3K, prosedur pertama yang dilakukan saat ada orang yang terluka adalah menjemput dokter terdekat. Seseorang ditugaskan untuk berlari menjemput dokter. Itu jika ada dokter terdekat yang bisa dijangkau. Teman-teman, prosedur ini membuat orang yang terluka dibiarkan melewati beberapa waktu tanpa pertolongan kesehatan. Ini juga berlaku untuk seseorang yang terluka parah. Awal mula perlengkapan P3K. Di tahun 1800-an sedang banyak dilakukan pembangunan rel kereta. Teman-teman, pekerjaan ini sangat berbahaya dan bisa membuat pekerja cedera. Bahkan kala itu setiap tahunnya 12.000 pekerja rel kereta meninggal dunia. Kadang-kadang pekerja rel kereta ini bisa mengalami cedera di antah berantah dan sangat jauh dari pertolongan kesehatan, sehingga seseorang yang terluka tidak mampu melewati masa kritis dan meninggal dunia. Lahirnya perlengkapan P3K. Robert Wood Johnson pun mengemas produk-produk bedah Johnson & Johnson dalam sebuah kotak. Ia berpikir kalau kotak berisi perlengkapan pertolongan pada kecelakaan ini bisa dibawa oleh pekerja rel kereta. Fred Kilmer pun mempelajari dan meneliti kebutuhan para pekerja rel kereta, teman-teman. Akhirnya, kotak P3K pertama lahir di tahun 1888. Kotak P3K pertama ini dikemas dalam kotak kayu atau logam agar awet. Di dalamnya ada beberapa alat pembedahan seperti kain kasa, plester, perekat, pembalut luka, perban, dan jahitan. Ia pun membuat penjelasan cara penggunaan, bahkan pelatihan pertolongan pertama para kecelakaan. Di tahun 1901,
Johnson & Johnson pun mengeluarkan buku saku pertolongan pertama pada kecelakaan kereta terus dikembangkan. Kotak P3K wajib ada di setiap tempat kerja yang beranggotakan lebih dari 3 orang di Amerika Serikat. Mulai akhir abad ke-19, kotak P3K Johnson & Johnson pun menjadi standar dalam membuat perlengkapan P3K. Teman-teman, Menurut Hardianto tahun 2005, klasifikasi cadara sebagai berikut. Berdasarkan berat ringannya, cadara dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, cadara ringan, yaitu cadara yang tidak diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh kita, misalkan kekakuan otot dan kelelahan. Yang kedua, cadara berat, yaitu cadara yang serius, di mana pada cadara tersebut terdapat kerusakan jaringan tubuh, misalnya robeknya otot atau ligamen maupun patah tulang. Berdasarkan jaringan yang terkena, cadara dapat diklasifikasikan menjadi cadara jaringan lunak dan cadara jaringan keras. Yang pertama, cadara jaringan lunak. Beberapa cadara jaringan lunak seperti A. Cadara pada kulit. Cadara yang paling sering adalah eskoriasi atau lecet, laserasi atau robek, maupun punctum atau tusukan. B. Cadara pada otot atau tendon dan ligamen. Strain adalah cadara yang terjadi pada otot dan tendon, biasanya disebabkan oleh adanya regangan yang berlebihan. Sedangkan sprain adalah cadara yang disebabkan adanya peregangan yang berlebihan sehingga terjadi cadara pada ligamen. Yang kedua, cadara jaringan keras. Cadara ini terjadi pada tulang atau sendi, dapat ditemukan bersamaan dengan cadara jaringan lunak. Adapun alat-alat dari P3K yaitu perban, kain kasa gulung dan steril, peniti, sarung tangan lateks, pinset, gunting, larutan povidon dan iodin untuk disinfektan luka, tisu pembersih bebas alkohol, cairan untuk membersihkan benda asing pada luka seperti larutan garam atau air steril, krim atau salep antiseptik, salep luka bakar, plaster luka, obat perada gatal akibat gigitan serangga atau alergi, obat anti nyeri seperti paracetamol. Obat ini juga bisa digunakan sebagai perada demam, obat flu dan batuk, obat tetes mata, obat darurat jika anggota keluarga ada yang menderita penyakit tertentu, misalnya untuk penderita asma, dan termometer. Tindakan-tindakan dalam P3K. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam P3K yakni yang pertama, posisikan tubuh pasien senyaman mungkin. Yang kedua, lakukan tindakan untuk menghentikan pendarahan. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi syok atau gangguan keadaan umum yang lainnya. Yang keempat, mencegah infeksi pada korban. Yang kelima, jika keadaan darurat, maka segera hubungi bantuan seperti ambulans, rumah sakit, atau dokter terdekat. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar P3K yang dibagi menjadi beberapa tujuan. Yang pertama yaitu bertindak cepat, tepat, dan hati-hati. Yang kedua, pandai melihat situasi dan yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, sikap tenang yang dimana hal ini dilakukan dengan tidak panik. Tindakan yang harus dilakukan tidak tergesa-gesa dengan memperhatikan si korban. Dan lakukan hal ini secara hati-hati. Yang keempat, perhatikan pernapasan si korban. Korban kecelakaan atau bahaya apapun perlu perhatikan tentang pernapasan si korban. Misalnya seperti pernapasan yang tersenggal-senggal, pernapasan terganggu, atau pernapasan terhenti. Yang kelima, hentikan pendarahan. Hentikan pendarahan apabila pendarahan terjadi. Karena apabila tidak segera ditindaklanjuti, maka hal-hal bahaya akan terjadi, contohnya seperti kematian.